Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, dan jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada dan selalu jaga kesehatan kalian. Untuk pertemuan hari ini, Miss Nini akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari yang terkait perpangkatan ya. Untuk hari ini kita akan belajar perpangkatan pada perkalian suatu bilangan dan pembagian pada perpangkatan. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman bisa menyimak video ini sampai akhir ya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita ingat-ingat terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, karena akan ada kaitannya dengan materi hari ini. Oke, bagaimana menjabarkan bilangan pangkat berikut? Masih ingat? Di sini cara membacanya adalah 2 pangkat 5. 2 merupakan bilangan basis, sementara bilangan 5 ini adalah bilangan pangkat atau eksponen. Lalu, bagaimana penjabaran dari bilangan pangkat ini? Nah, seperti ini ya, masih ingat 2 pangkat 5 berarti menunjukkan bahwa perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana sifat perkalian dan perpangkatan pada bilangan pangkat? Oke, masih ingat dengan sifat perkalian bilangan pangkat ini? A pangkat M dikali A pangkat N. Di sini basisnya sama ya teman-teman ya, sama-sama A. Artinya, kita hanya perlu menjumlahkan bilangan pangkatnya saja ya, sehingga jika kalian menjumpai bentuk seperti ini, itu artinya adalah A pangkat M ditambah N. Kemudian untuk perpangkatan pada bilangan pangkat, jika kalian menemui bentuk seperti ini, A pangkat M masih dipangkatkan N, itu sama saja kalian mengalihkan bilangan pangkatnya, sehingga A pangkat M kali N. Oke. Nah, contohnya seperti ini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, coba kalian perhatikan, di sini basisnya sama ya, sama-sama 2. Apa artinya? Karena basisnya sudah sama, kita hanya perlu menjumlahkan pangkatnya. Kita gunakan sifat yang ini ya teman-teman ya. Nah, sehingga kita peroleh 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8, atau bisa kita hitung hasilnya adalah 256. Mudah ya. Lanjut. Nah, di sini 2 pangkat 3 masih dipangkatkan 5. Kalau kalian melihat bentuknya itu sama seperti yang ini ya teman-teman ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di sini kita hanya perlu mengalihkan bilangan pangkatnya teman-teman ya. Di sini bilangan pangkatnya 3 dan 5. Berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Berapa perkaliannya ini hasilnya? Benar sekali, 2 pangkat 15. Seperti itu ya. Tahu bedanya antara perkalian pada bilangan pangkat dan perpangkatan pada bilangan pangkat. Oke, lalu manfaat apa yang akan kita dapatkan ketika kita belajar materi hari ini? Untuk yang pertama, nah, sebenarnya materi ini akan berlanjut ketika kalian di jenjang selanjutnya. Bisa di SMA atau kalian ketika masuk di bangku kuliah akan kalian gunakan juga materi hari ini untuk mempelajari materi terkait eksponen dan geometri. Jadi materi ini sangat bermanfaat untuk mempelajari materi lanjutan. Oke, lalu selanjutnya manfaat materi hari ini itu adalah
bisa untuk mempelajari ilmu fisika. Jadi contohnya kalian bisa menghitung energi listrik. Nah, kita bisa menggunakan materi hari ini sebagai kemudahan kita untuk belajar ilmu selain ilmu matematika tentunya. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi ya, teman-teman ya. Untuk yang pertama, perpangkatan pada perkalian suatu bilangan. Nah, di sini ada sifatnya ya. Silahkan ini teman-teman bisa sambil menyimak sekaligus mencatat poin-poin pentingnya ya, sehingga kalian punya catatan tersendiri di buku kalian sehingga bisa digunakan untuk belajar. Nah, di sini A kali B ini masih dipangkatkan N. Ingat, kalau kita pangkatkan otomatis ini adalah perkalian berulang ya. Yang di dalam ini akan berulang sebanyak berapa kali? Sebanyak N. Kita tidak tahu berapa N itu sebenarnya. Nah, kita tulis seperti ini ya. A kali B dikali A kali B kali A kali B seterusnya sampai sebanyak N kali. Kita tidak tahu N itu berapa. Oke, sekarang kita kumpulkan huruf A ini dengan huruf A juga, B dengan huruf B, sehingga kita peroleh seperti ini. A kali A kali A seterusnya. Ini sebanyak N ya teman-teman ya. Oke, yang ini dikali B kali B kali B seterusnya sebanyak N juga. Lalu apa artinya kalau perkalian berulang A sebanyak N kali? Benar sekali, A pangkat N. Kalau perkalian B ini sebanyak N kali, artinya B pangkat N. Jadi bisa kita simpulkan bahwa A kali B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Diingat-ingat ya untuk sifatnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Sederhanakan bentuk berikut. Nah, di sini 2 kali 3 dipangkatkan 5. Oke, teman-teman, ini Miss Nini pastikan saja ya. Jadi kalau 2 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 1, sementara 3 ini adalah 3 pangkat 1. Jadi meskipun tidak ada tulisan di sini pangkat, itu menunjukkan kalau dia berpangkat 1 gitu ya. Nah, sekarang kita langsung lanjut saja. Kita gunakan sifat perpangkatan pada perkalian tadi. Oke, untuk 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 masih dipangkatkan 5. Nah, dari sifat perpangkatan tadi masing-masing kita pangkatkan ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kita 2 pangkat 1 dipangkatkan dengan 5, kemudian kali 3 pangkat 1 masih dipangkatkan dengan 5. Seperti itu ya. Kemudian perhatikan di sini adalah perpangkatan pada bilangan pangkat. Masih ingat rumusnya apa? Benar sekali, tinggal kalian kalikan saja bilangan pangkatnya sehingga kita peroleh 2 pangkat 1 kali 5 itu adalah 5, kemudian kali 3 pangkat ini juga 5. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Itu ya. Lanjut. Sekarang yang ini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 masih dipangkatkan 5. Berarti masing-masing kita pangkatkan dengan 5 ya. Oke, di sini 2 pangkat 3 masih dipangkatkan dengan 5. Kemudian 3 pangkat 2 masih dipangkatkan 5. Nah, selanjutnya di sini berlaku perpangkatan pada bilangan pangkat, sehingga tinggal kita kalikan saja ya pangkatnya ya. Jadi 2 pangkat 15 kali 3 pangkat berapa ini? 10. Nah, kita dapatkan hasilnya 2 pangkat 15 kali 3 pangkat 10. Udah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Pembagian bilangan pangkat. Oke, sekarang kita menuju ke sifat pembagian pada bilangan pangkat.
Jika kalian menemui sebuah bentuk pembagian pada bilangan pangkat seperti ini, A pangkat M dibagi A pangkat N. Ingat, di sini basisnya harus sama dulu ya. Nah, nanti akan berlaku kalian mengurangkan bilangan pangkatnya saja. Jadi A pangkat M kurangi N. Jadi pangkat yang atas kalian kurangi dengan pangkat yang di bawah. Seperti itu ya. Silahkan ini bisa dicatat dan dihafalkan. Nah, contohnya seperti ini. Untuk yang pertama dulu yang sebelah kiri. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Apakah bilangan basisnya sudah sama? Sudah ya, di situ sama-sama 2. Karena sudah memiliki basis yang sama, berarti kita tinggal mengurangkan bilangan pangkatnya saja. Sehingga diperoleh 2 pangkat 5 dikurangi 3. Kan tadi bentuknya kita kurangkan pangkatnya kan, sehingga kita dapatkan 2 pangkat 2 gitu ya. Berapa 2 pangkat 2? Ya, benar sekali, sama dengan 4. Oke, untuk yang sebelah kanan, 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 5. Apakah bilangan basisnya sudah sama? Sudah sama. Nah, karena bilangan basisnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan bilangan pangkatnya saja. Sehingga kita dapatkan 10 pangkat 8 dikurangi 5 sama dengan 10 pangkat 3. Berapa hasil dari 10 pangkat 3? Mudah ya, 1000. Seperti itu ya untuk mengerjakan pembagian bilangan pangkat. Jadi kalian tinggal mengurangkan saja bilangan pangkatnya. Kalian kurangkan bilangan pangkat yang atas dengan yang bilangan pangkat yang di bawah. Oke, untuk bisa melihat kemampuan kalian atau melihat pemahaman kalian, silahkan teman-teman bisa mencoba beberapa soal ini di buku catatan kalian. Kalian bisa melihat kembali video ini apabila belum jelas. Mungkin itu saja dari Miss Nini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.